Pedang Guts hampir memutus kepala Gambino. Guts juga tidak menyadari kenapa ia bisa menggunakan pedang itu dan bahkan membuat luka yang sangat fatal terhadapnya. Baru ketika suara tenggorokan Gambino tercekat keluar, Guts sadar bahwa dirinya telah membunuhnya. Dalam suara yang dipaksakan keluar, Gambino menyalahkan Guts atas kematian Shizu. Kemudian ia ambruk ke atas tubuh Guts. Pedang terus mengiris leher sehingga darah merembes keluar dengan deras. Pergumulan itu membuat lampu minyak terjatuh ke tanah di dekat kain. Api langsung menyentuh kain itu dan terbakar dengan sangat cepat. Mata Guts terbelalak. Bagaimanapun Gambino merupakan mantan kapten pasukan bayaran ini, jadi apa yang terjadi adalah hal yang sangat fatal. Mayat Gambino melesak dan darahnya mengotori baju dalam Guts. Ia terdiam berusaha mencerna, namun yang ia lihat adalah kenyataan bahwa Gambino telah mati. Sebanyak apapun Guts mengguncang tubuh itu, ia tidak akan bisa hidup lagi. Sampai pada akhirnya, terangnya api di tenda membuat orang-orang di sekitar menyadari telah terjadi kebakaran. Mereka segera bergegas menuju lubang di tenda, sempat berpikir bahwa ini adalah serangan dadakan musuh. Namun ketika melihat langsung ke dalam tenda, ia melihat Guts tengah bersimpuh di dekat mayat Gambino. Lehernya dipenuhi darah dan kebetulan senjata yang paling dekat dengan kematian itu adalah pedang milik Guts, sehingga orang-orang itu berkesimpulan bahwa Guts telah membunuhnya. Orang-orang itu tak menyangka Guts bisa melakukan hal sekejam itu terhadap Gambino. Dengan refleks mereka bertanya apakah kau membunuhnya. Guts tidak menjawab. Ia diam gemetar memandang sosok tak bernyawa. Dan ini tentu saja membuat kesal. Lalu salah seorang dari mereka melangkah dan menebaskan pedangnya ke arah Guts. Namun Guts bisa menghindar. Jiwa insting Guts begitu kuat sehingga tanpa sadar ia balas menebaskan pedangnya ke lengan kanan orang itu. Ia pun roboh kesakitan. Akan tetapi Guts kelihatan terkejut. Kenapa ia bisa berbuat demikian? Dan orang lain yang ada di tempat itu tidak terima. Mereka langsung menerjang ke depan dan berniat untuk melenyapkan Guts. Namun Guts mampu menahan serangan. Ia menunduk dan meluncur ke celah kedua orang itu dan melarikan diri lewat pintu tenda. Tenda tersebut sudah terbakar hebat. Asap mengepul memenuhi ruangannya. Guts berlari menuju ke tempat kuda ditambatkan dan menaiki salah satunya. Keributan di tenda itu menarik perhatian para pasukan bayaran. Mereka telah menyadari bahwa Gambino sudah dibunuh. Pria berambut panjang yang dilukai Guts pertama kali berkata bahwa semua ini ulahnya Guts. Anak kecil tak tahu terima kasih itu tega membunuh Gambino yang notabene-nya merupakan ayah bagi Guts. Orang-orang yang berkumpul bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi. Bukankah Guts sudah diurus dari kecil? Omong-omong, orang yang telah membunuh teman seperjuangan harus dihukum gantung. Lalu, pria berambut panjang itu lanjut berbicara dengan penuh sesal. Seharusnya kita tidak mengambil anak itu 11 tahun yang lalu. Anak itu pertanda jahat, seorang anak terkutuk yang hanya bisa memberikan nasib buruk kepada siapapun yang memungutnya. Kembali bersama Guts, ia menembus hujan deras dan kabur entah kemana. Di sisi lain, pasukan bayaran itu telah bisa mengejarnya dengan cepat. Mereka berbaju zirah lengkap dengan senjata yang seolah-olah digunakan untuk perang habis-habisan. Langkahnya berderap menakuti Guts di setiap detiknya. Ia menoleh ke belakang, melihat bagaimana crossbow itu dilesatkan. Namun di depan sana, jurang sudah menanti. Tapi di saat Guts berhenti, anak panah sukses dibidikan walaupun tidak mengenai organ vitalnya. Tapi itu cukup membuat Guts terhuyung dan kehilangan kesadaran. Ia terjatuh dari kudanya dan terjun ke jurang itu. Jurang yang begitu dalam. Pasukan bayaran itu meyakini bahwa tidak mungkin seorang bocah masih bisa hidup setelah jatuh dari ketinggian ini. Lalu setelah itu mereka beranjak pergi dan meninggalkan Guts dalam jurang kematian yang gelap dan dingin. Hujan telah berhenti, awan-awan mendung kian lenyap atau bergeser ke wilayah lain. Bintang-bintang bisa terlihat sangat cerah, bahkan bisa terlihat dari pantulan genangan yang ada di permukaan tanah. Namun keindahan itu hanya mampu dirasakan oleh mereka orang-orang biasa, tidak untuk Guts. Ia berbaring di genangan itu. Ia batuk-batuk tanda bahwa ia masih hidup. Namun tubuhnya tak mampu bergerak sesuka hati. Yang ia mampu gerakkan hanyalah matanya, yang langsung menatap pancaran keindahan bentang langit luas yang hitamnya seperti tinta cumi dan terangnya seperti kunang-kunang yang bertebaran. Guts seperti terpukau melihat semua itu. Namun tak ada waktu baginya untuk meresapi keindahan ini apabila dirinya ternyata dalam kesengsaraan. Sekalipun terbersit keinginan hidup di bulan sana, yang mungkin tidak akan ada konflik dengan siapapun,
Guts harus sadar bahwa dirinya yang saat ini ada di bumi, merasakan begitu banyak kesakitan, memaksakan diri untuk bangkit dan tetap hidup. Tangannya mencengkram genangan air, kepalanya ia bangkitkan dan ia memaksakan untuk duduk di samping kepedihan yang ia alami. Kakinya diseret sejauh yang ia bisa, dimanapun ajal tiba ia akan menyambutnya. Ia kedinginan, darahnya terlalu banyak yang keluar. Dua tulang rusuknya retak dan ia harus berjalan dalam dingin yang menusuk. Ia bingung harus kemana lagi, sudah tidak ada lagi yang bisa dituju. Ia berharap seandainya ia tidak perlu bangkit, hanya berbaring di sana dan menunggu kematian. Mungkin itu lebih mudah, karena tiada siapapun yang bakal menunggunya atau menyambutnya. Ia menganggap diri sebagai seorang yang buruk dan jahat, tak pantas untuk tetap hidup. Lalu, kemanakah aku pergi? Di tengah perenungan itu, di atas bukit kecil di sampingnya, Guts menyadari ada sekawanan serigala yang tengah menatapnya. Bukit ini adalah wilayahnya, dan Guts seperti melihat pertanda bahwa memang sudah seharusnya ia mati. Maka, senyum pasrah pun ia sunggingkan dari mulutnya. Pemimpin dari serigala itu melolong tanda untuk menyerang. Sedetik kemudian mereka menuruni bukit dengan nafsu lapar yang sangat tinggi. Guts melihatnya dalam diam pasrah menerima takdirnya untuk mati. Ia mencoba memejamkan mata di saat serigala itu lompat menerkamnya. Dan kemudian serigala pertama itu mati karena ditusuk oleh pedangnya. Guts heran, kenapa ini bisa terjadi? Tubuh mati serigala itu menindih Guts, sedangkan yang lainnya kembali mendekat dan mencoba untuk menyerangnya. Namun Guts membela diri. Ia tusuk juga serigala kedua yang berusaha memakannya itu. Sepasukan serigala lainnya menyalak serentak ketika Guts berhasil menumbangkan kawanannya. Guts heran, ia berusaha untuk berdiri. Ia tidak tahu kenapa instingnya selalu bekerja sendiri. Air mata pun tak sadar keluar dari sisi bawah matanya. Untuk mati pun ia tidak bisa. Namunan Guts terganggu oleh salakan serigala yang lompat menerjang ke arahnya. Guts pun berbalik dan langsung mengayunkan pedangnya tepat ke wajah serigala itu. Guts menahan agar air matanya tidak keluar dan lanjut menyerang kawanan serigala itu. Mungkin ia harus hidup, setidaknya untuk menghabisi musuh di depannya. Wajahnya kembali serius penuh amarah. Ia tusukkan pedangnya ke pipi serigala yang lain yang mencoba membuka mulut untuk merobek kepala Guts. Yang satu ia tusuk di bagian perutnya, dan yang satu ia potong moncong mulutnya sehingga ia tergeletak ke tanah meronta-ronta kesakitan. Untuk kesekian kalinya, Guts berhasil menang. Harapannya untuk mati oleh pihak luar tak bisa terkabulkan. Ia berdiri di antara bangkai kawanan serigala itu dan menatap penuh kebencian ke arah sebagian yang tersisa. Segala macam perasaan tercampur aduk. Sedih mengeluarkan air matanya, kemarahan membuatnya bertahan, dan rasa lelah membuatnya tak mampu untuk mengangkat pedang sekalipun. Tapi untungnya, serigala-serigala itu mulai takut kepada Guts. Perlahan-lahan mereka mundur, berbalik, dan lari terbirit-birit. Di saat itulah Guts bisa mengendurkan pertahanannya dan pingsan. Ia berbaring bersama bangkai-bangkai serigala, tak mampu bergerak tetapi pikirannya riuh memikirkan sesuatu. Ia teringat akan Gambino, sehingga tak sadar air mata pun jatuh berlinang. Kali ini rasa haru menguasainya. Di saat yang bersamaan, muncul sesuatu dari balik kabut. Mereka adalah rombongan kereta kuda. Mereka menyadari ada Guts yang tergeletak di padang terbuka itu. Apakah ia masih hidup? Tanya seseorang. Setelah dicek, Guts diyakini masih hidup meskipun dalam keadaan yang sangat parah. Salah seorang dari mereka bertanya, apakah anak ini yang telah menghabisi serigala-serigala itu? Guts dipangku di bahu. Ia anggap Guts beruntung karena ditemukan oleh mereka di alam liar seperti ini. Lalu seorang nyeletuk, beruntung apa? Maksudmu beruntung sudah ditemukan oleh tentara bayaran? Oh iya, Angus berkata dia butuh orang baru di skuadnya. Seolah menjadi prajurit merupakan takdirnya, Guts kembali berada di tengah-tengah tentara bayaran, menjadi orang baru lagi, dan mereka tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Guts. Yang mereka bisa simpulkan adalah bahwa Guts merupakan seorang budak pelarian, dan Guts pun dibawa dalam rombongan itu ke suatu tempat entah kemana. Dalam alam bawah sadarnya, suara hati Guts masih menyebut-nyebut nama Gambino. Suara itu kemudian berubah menjadi bentuk visual yang penuh harapan dan kehangatan, bahwa Guts masih mengikuti Gambino dari belakang, masih ingin belajar kepadanya, dan masih ingin mendapat perhatiannya. Waktu terus berjalan. 4 tahun telah berlalu semenjak Guts ditemukan oleh pasukan bayaran lainnya. Ia masih berada di dalam peperangan. Skalanya jadi tambah besar.
Sebuah benteng kastil tengah diperebutkan. Pasukan bayaran berhasil menaiki benteng itu dan memulai untuk memasuki kastil tersebut. Di sisi lain, regu bawah berhasil mendobrak pintu utama. Lengkap sudah pertahanan benteng itu melemah. Seorang jenderal dari pasukan pendobrak itu menyuruh mereka untuk maju menyerang. Siapapun yang bisa membawakan kepala jenderal musuh akan diberi hadiah apapun yang ia inginkan. Mereka mulai memasuki labirin kota benteng tersebut. Jalannya yang berliku-liku membuat titik buta di mana-mana, sehingga tanpa disadari seorang prajurit terpental jauh di suatu belokan. Garis horizontal tertera di baju zirahnya, dan tiba-tiba salah satu dari mereka juga kena serang. Senjata tersebut menebas tepat ke mulut dan merobek ke sisinya. Pelakunya adalah orang ini. Ia menggunakan penutup kepala besi bulat dengan lubang di mata dan titik-titik kecil untuk aliran pernapasan. Ia bukan sembarang orang, namanya adalah Bazuso, seorang raksasa yang menjadi pertahanan rahasia kota benteng tersebut. Ketika mendengar nama itu, desas-desus pun menyebar. Bazuso menghabisi 30 prajurit musuh sendirian. Aku dengar dia juga membunuh beruang tanpa senjata. Lalu, salah satu prajurit bertanya kepada jenderal perihal di mana para pemanah. Namun, pemanah masih di luar, sedangkan mereka sangat butuh sekali penyerang jarak jauh. Bazuso membuat deklarasi bahwa tidak ada siapapun yang dapat melewatinya. Siapapun yang ingin kepalanya pecah, majulah. Jenderal pasukan kemudian menyuruh para prajuritnya untuk maju, namun mereka pun harus pikir-pikir dulu karena maju sembarangan hanya akan membuat diri mereka mati sia-sia. Sampai akhirnya seorang melangkah ke depan. Gutslah orangnya. Tubuhnya masih terlihat kecil dan pendek ketimbang yang lain, tetapi ia maju tanpa ada rasa takut sedikit pun. Tak ada rasa gentar atau terintimidasi. Ia adalah Guts yang sejak kecil sudah berada di medan peperangan bukan karena kejayaan atau ingin gelar, melainkan karena terpaksa untuk bertahan hidup. Bahkan di antara pasukan bayaran di pihaknya pun tidak mengetahui ada pemuda yang seberani ini. Selain itu, mereka juga memperhatikan pedangnya yang terlalu besar untuk ukuran tubuh seusianya. Guts ditertawakan. Ia dituduh hanya untuk cari muka seperti Feral Bramasta. Tapi jenderalnya bertanya dengan nada serius, apakah dirimu bisa mengalahkan Bazuso? Guts balik bertanya, berapa? Si jenderal bingung. Berapa bayaran untuk kepala besi atau seorang yang sudah membunuh 30 prajurit ini? Guts kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah prajurit bayaran. Tidak seperti kalian para kesatria, aku tidak bisa hidup dari memupuk kejayaan. Aku dibayar. Mengerti? Lalu si jenderal mengiyakan pinta Guts dan berkata, jika seandainya si Bazuso beneran bisa dibunuh, maka ia akan memberi Guts 5 batang emas. Guts menawar, 10 saja. Si jenderal membantah, 7 dan tak lebih dari itu. Maka kesepakatan pun terjadi. Guts akan menerima 7 batang emas. Ia bersiap menghadapi Bazuso yang kini berkata bahwa Guts akan menyesali telah menantangnya. Lalu ia meledek pasukan di pihak Guts secara keseluruhan, bahwa mereka telah mengirim bocah ingusan ke dalam peperangan adalah pertanda bahwa pasukan itu tidak layak menjadi prajurit sejati sama sekali. Atau memang mereka itu hanyalah para pengecut yang bersembunyi di balik bayangan bocah? Tanpa basa-basi lanjut, Guts menerjang ke depan dan tak meladeni perkataan si Bazuso. Ia ambil ancang-ancang dengan penuh kekuatan dan membuat serangan kejutan berupa menebaskan pedang dari arah bawah. Sehingga Bazuso pun sempat tak menyangka arah serangan itu, namun ia masih berhasil untuk menghindarinya. Guts terus menyerang tanpa memberi ampun. Bazuso sendiri kewalahan karena harus menjadi pihak yang bertahan dari serangan seorang bocah ingusan ini. Kedua belah pihak menyaksikan semua itu. Mereka bergumam betapa cepatnya serangan Guts dan kenapa pula Guts bisa menyerang secepat itu. Sampai-sampai Bazuso terdorong ke belakang. Tak terima karena merasa dipermalukan, Bazuso menjejak kuat ke tanah dan langsung melepaskan sabetan kapaknya ke arah Guts. Keduanya sama-sama beradu dalam kekuatan. Bazuso yang besar dan Guts yang belum bisa diukur sebelum duel maut ini berlangsung. Dan hasilnya, kekuatan Guts di luar nalar. Ia setara dengan Bazuso. Namun karena pedang Guts lebih tajam, maka jelas kapak tumpul itu terbelah bagian tengahnya. Dan Bazuso pun sekali lagi terdorong ke belakang. Tapi ia belum putus asa. Ia ayunkan lagi kapaknya ke arah kepala Guts. Beruntung Guts memakai helm pelindung kepala. Ditambah lagi, keadaan kapak Bazuso yang sudah rapuh membuat ia bisa selamat. Wajah Guts tersingkap. Wajah anak muda yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan. Kemudian Guts mengayun pedangnya ke arah Bazuso yang tanpa senjata dan menebas begitu dalam masuk ke area perut sampai ke pusar. Semua yang melihatnya kaget, baik kawan ataupun lawan. Bazuso pun bersimpuh.
Sedangkan Guts sudah siap dengan serangan selanjutnya. Wajahnya tak kenal ampun. Sesaat, Bazuso ingin menyerah dan mengakui kekalahannya, tapi semua itu terlambat. Kepala Bazuso dibelah bagaikan semangka oleh pedang Guts. Ia pun mati dan perlahan bergeser pelan dari pedang pembawa maut itu dan jatuh ke tanah. Guts telah menyelesaikan misinya. Ini adalah kali kedua Guts mampu menumbangkan sosok besar dan berpengaruh di pihak lawan. Guts yang masih muda dan seolah tak punya pengalaman, kelak akan menjadi memori buruk bagi siapapun yang melihatnya. Apabila ia ada di pihak kita, maka beruntunglah. Namun, apabila Guts menjadi musuh, maka berhati-hatilah.